Dua ledakan di Yerusalem makan korban dari Israel. Dua ledakan terpisah mengguncang Yerusalem, ibu kota Israel pada Rabu pagi, akibatnya memakan banyak korban dan lainnya terluka. Ledakan terjadi setelah seorang warga Palestina dihabisi oleh pasukan Israel di kota Nablus, tepi barat. Dari laporan Al Jazeera, ledakan pertama terjadi sekitar pukul 7 pagi di dekat stasiun di sepanjang jalan raya di pintu masuk barat ke Yerusalem yang biasanya dipadati banyak orang. Sementara itu 7 orang terluka dalam ledakan pertama dan setidaknya 2 dalam kondisi kritis. Ledakan kedua terjadi kurang dari setengah jam kemudian di persimpangan Ramot di Yerusalem Utara. Para pejabat mengatakan 5 orang luka ringan dan lainnya masih belum dikonfirmasi kondisinya. Polisi yakin insiden pertama disebabkan oleh bahan peledak yang dikemas di dalam sepeda. Kedua ledakan tersebut diyakini telah diaktifkan dari jarak jauh. Otoritas Israel telah menutup jalan-jalan utama dan mendirikan pos pemeriksaan di bagian timur dan barat Yerusalem sebagai bagian penyelidikan atas ledakan tersebut dan mencari tersangka. Berdasarkan keputusan Menteri Pertahanan, tentara Israel juga mengumumkan penutupan 2 pos pemeriksaan utama di wilayah Jenin, yaitu Jalemah dan juga Salem. 2 ledakan itu diyakini adalah aksi balasan untuk Israel yang telah menghabisi 1 pemuda Palestina beberapa waktu sebelumnya. Hancur berkeping-keping, pejuang Palestina serang bus pengangkut tentara Israel hingga semua penumpangnya kritis. Sejumlah pejuang Palestina bersenjata menembaki sebuah bus di tepi barat pada Minggu kemarin. Serangan bersenjata itu melukai 6 tentara Israel, salah satunya kritis. Layanan paramedis Magen David Adom mengatakan 2 orang yang menderita luka parah itu langsung diterbangkan dengan helikopter ke sebuah rumah sakit di Haifa. Militer Israel mengatakan telah menghadapi dengan susah apa yang telah dilakukan oleh pejuang Palestina ini. Orang-orang yang menjadi suspek Israel melarikan diri ke tempat kejadian dengan kendaraan mereka yang dipakainya untuk menghindar dari IDF. Sementara itu, Menteri Pertahanan Benny Gantz mengatakan bahwa pasukan keamanan Israel menahan ataupun akan menahan mereka apabila tertangkap para tersangka yang melakukan penyerangan kepada bus tentara IDF itu. Serangan itu terjadi di Road 90 Jalan Raya Utama Utara Selatan yang melintasi lembah Jordan di tepi barat. Jalanan itu dihiasi dengan pemukiman Israel. Israel merebut tepi barat dalam Perang Timur Tengah pada tahun 1967 dan telah membangun puluhan pemukiman di wilayah tersebut. Sebagian besar masyarakat internasional menganggap pemukiman itu ilegal karena Israelnya menganggap ataupun mengambil paksa, bahkan telah menghambat perdamaian dengan Palestina yang mencari wilayah itu sebagai jantung negara masa depan. Gempar, Al-Qassam ledakan bus militer Israel dengan kornet anti-tank. Brigade Izzuddin Al-Qassam, sayap militer pejuang Hamas, membalas kejahatan Zionis Israel dengan menghancurkan bis militer di Jabalia Timur menggunakan kornet roket anti-tank buatan Rusia.
Sebuah video yang dirilis Al-Qassam menunjukkan sebuah rudal anti-tank membidik bus militer Israel dekat perbatasan Gaza, menyebabkan tentara IDF jadi begini. Video ini menunjukkan beberapa kendaraan militer Israel dan sejumlah besar tentara berdiri di dekat bus pada saat serangan itu. Itu adalah pertama kalinya menembakkan rudal anti-tank Kornet terhadap sasaran Israel sejak Perang Gaza di tahun 2014. IDF dihabisi akibat dari serangan tersebut. Faksi-faksi pejuang Palestina hari Senin telah merilis sebuah pernyataan bersama mengatakan bahwa para pejuang faksi berhasil menyerang sebuah bus yang penuh dengan tentara dengan rudal Kornet. Pernyataan itu juga mengklaim serangan itu mengakibatkan cedera serius hingga dihabisi atau tewas. Namun tentara Israel mengatakan dalam pernyataannya yang tidak jelas, prajurit yang terluka dilarikan ke pusat medis Soroko di BR Sheva. Bus dikabarkan sedang melakukan perjalanan di wilayah Sha'ar HaNegev pada saat itu. Kornet dianggap sebagai rudal anti-tank canggih yang dapat menembus tank Merkava Mark IV buatan Israel. Hizbullah di Lebanon juga menawarkan rudal Kornet. Pada Perang Lebanon II, Hizbullah berhasil menghantam 52 tank Israel, menghancurkan 5 tank dalam beberapa tahun terakhir. Stok anti-tank Hizbullah telah meningkat secara signifikan. Insiden itu diikuti oleh tembakan roket dari Gaza pada masyarakat Zionis Selatan. Sistem anti-rudal Iron Dome tidak dapat mencegat lusinan roket dari Gaza. Sementara itu, juru bicara militer Brigade Izzuddin Al-Qassam Abu Ubaidah menegaskan apa yang terjadi di Asqalan akan dipukul atau dipikul para pemimpin penjajah Zionis dan sebuah pesan peringatan bahwa yang akan terjadi berikutnya jauh lebih besar jika agresi militer tetap dilanjutkan Zionis. Hantaman demi hantaman yang belum pernah kalian tahu sebelumnya, ujar Abu Ubaidillah dalam pernyataan resminya.